Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Yuli di pembelajaran IPA di kelas 1. Oke, kita langsung saja berdoa. Silakan teman-teman menunjukkan sikap berdoanya. Bagaimana ya? Nah, kita akan berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Pijakannya, teman-teman silakan simak. Pastikan teman-teman menonton video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman dapat fokus untuk menyimak dan memahami video pembelajarannya. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman dapat mengerjakan tugasnya dengan mandiri dan tuntas. Dan yang keempat, pastikan selama menonton video pembelajaran dan mengerjakan proyeknya didampingi ya. Dan yang kelima, pastikan teman-teman dapat bertanya ketika menemukan kesulitan ataupun kendala dalam memahami materinya ataupun mengerjakan proyeknya ketika Google Meet bersama Ustazah. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam tema yang ketujuh, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman yang ada di sekitar kita. Subtemanya yaitu tentang hewan di sekitarku. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang dapat bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini Allah menunjukkan tentang kekuasaannya, tentang kebesarannya kepada semua makhluk Allah, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya, termasuk manusia dan hewan. Oke teman-teman, kita akan bernyanyi ya bersama-sama. Judulnya tentang burung kutilang. Oke, 1, 2, 3. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tajemu-jemu. Mengangguk-ngangguk sambil berseru, trilili, lili, lili, lili. Sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka dia berseru, trilili, lili, lili, lili. Nah, itu adalah lagunya tentang tema hari ini, yaitu tentang binatang sekitar kita, termasuk burung kutilang ya. Nah, sekarang Ustazah akan membahas tentang apa itu hewan. Hewan adalah seperti tumbuhan teman-teman. Nah, makhluk hidup yang dapat bernapas, bergerak, dapat tumbuh, butuh oksigen, dan dia juga dapat berkembang biak. Nah, contohnya di sini ada kelinci, ada cicak, ada cacing, ada buaya, dan banyak lagi. Karena
di bumi ini banyak berjuta-juta hewan yang hidup. Nah, makanya ini hanya contoh beberapa hewan ya. Nah, lalu Allah juga sangat mengagumkan dalam menciptakan hewan-hewan. Ada yang ukurannya besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang bisa terbang, ada yang bisa berjalan, dan banyak lagi. Nah, contohnya seperti ini. Hewan yang besar mungkin seperti gajah ya, seperti kerbau. Nah, itu hewan yang besar. Lalu ada juga Allah ciptakan hewan yang kecil seperti semut. Lalu lalat, nyamuk. Nah, itu adalah binatang yang kecil. Lalu Allah juga ciptakan hewan yang dapat terbang seperti burung, seperti lalat. Nah, itu hewan yang dapat terbang. Lalu cara berjalannya pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan 4 kaki, ada yang menggunakan 2 kaki, ada yang lebih, mungkin ada yang menggunakan kaki 1000 ya. Dan ada juga yang tidak menggunakan kaki sama sekali, seperti ular. Nah, itu adalah jenis binatang yang Allah ciptakan di bumi ini. Dan banyak sekali fungsinya sesuai dengan masing-masing Allah ciptakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya ya, yaitu tentang hewan peliharaan. Pengertian hewan peliharaan adalah biasanya hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-harinya manusia. Nah, berbeda dengan hewan pekerja, hewan ternak, ataupun hewan percobaan ya. Nah, itu berbeda fungsinya dengan hewan peliharaan. Nah, contohnya seperti hewan pekerja. Biasanya hewan pekerja dipelihara dengan tujuan agar dia dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, contohnya seperti kerbau. Nah, biasanya dia untuk membantu menggarap sawah ataupun kuda. Nah, untuk ditunggangi oleh manusia. Nah, itu adalah contoh hewan pekerja. Nah, berbeda lagi dengan hewan peliharaan. Tujuannya berbeda-beda ya. Kita lanjut. Nah, lalu apa tujuan manusia memelihara hewan peliharaan? Nah, di sini ada contoh-contohnya hewan peliharaan. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Nah, tujuan hewan dipelihara adalah sebagai teman manusia. Nah, manusia biasanya butuh teman. Nah, biasanya temannya itu mencari hewan peliharaan. Lalu yang kedua, dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya seperti anjing ya. Nah, dia menjaga rumah. Nah, itu membantu manusia. Lalu mengisi waktu luang. Nah, untuk mengisi waktu luang biasanya ketika kita sedang senggang, sedang tidak bekerja, atau sedang tidak mengerjakan PR atau sedang belajar, maka kita bisa mengisi waktu luangnya dengan merawat hewan. Lalu tujuannya adalah sayang dengan dan senang terhadap hewan. Dan yang terakhir adalah karena tumbuhnya sikap peduli terhadap hewan. Mungkin karena kita kasihan hewan yang terlantar, maka kita peduli untuk merawatnya. Lalu, hewan apa saja yang boleh dipelihara? Nah, biasanya hewan yang boleh dipelihara adalah hewan yang jinak. Contohnya seperti kucing ya. Nah, banyak orang memelihara kucing karena lucu dan penurut. Lalu yang kedua juga ada anjing, biasanya karena sebagai penjaga rumah. Lalu juga ada yang memelihara hamster, ada juga yang kelinci, ada juga yang memelihara landak, marmot, kura-kura, burung, iguana, ayam jago ataupun ikan hias. Nah, teman-teman, bagian-bagian tubuh pada hewan peliharaan yaitu contohnya seperti ini ya. Nah, ada kucing. Kucing hidupnya di mana teman-teman? Hidupnya di darat. Nah, dia juga memiliki bagian tubuh. Nah, seperti ada ekor, ada tubuhnya, ada perutnya, ada kakinya, telinga, mata, hidung, mulut, dan kumis. Ini adalah bagian hewan pada kucing.
Lalu kalau pada hewan yang hidupnya biasa terbang di udara, contohnya seperti burung ya, nah biasanya ada yang berbeda. Nah, dia memiliki sayap, nah memiliki cakar, ekor. Nah, ekornya pun berbeda dengan kucing. Lalu memiliki bulu, memiliki sayap, paruh. Nah, ini adalah bagian tubuh pada hewan. Lalu hewan yang ada di air, contohnya seperti ikan. Nah, berbeda lagi ikan. Kalau ikan dia memiliki sirip. Nah, sirip ini berfungsi untuk agar dia dapat berenang. Lalu ada juga insang, fungsinya agar dia dapat bernapas dalam air. Lalu ada mulutnya dan sisik. Nah, sisik ini juga melindungi dia dari air. Nah, itu adalah bagian-bagian tubuh pada hewan. Oke, kesimpulannya teman-teman, hewan yang dapat dipelihara adalah biasanya hewan yang aman untuk manusia. Nah, contohnya seperti hewan yang sudah jinak dan tidak memiliki penyakit. Nah, kalau yang memiliki penyakit kira-kira aman tidak? Tidak ya, pasti tidak aman. Lalu adalah biasanya hewan dipelihara karena memiliki fungsi dan manfaatnya seperti untuk menjaga rumah. Nah, biasanya seperti itu atau sebagai teman. Nah, hikmahnya merawat hewan peliharaan sama saja seperti aktivitas yang menyenangkan untuk menghilangkan stres. Nah, seperti kita bermain bersama dengan hewan peliharaan secara langsung. Nah, itu bisa menghilangkan stres. Lalu yang kedua, agar kita tumbuh rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah. Nah, silakan teman-teman catat ya proyek hari ini. Nah, proyeknya adalah silakan teman-teman gambar tentang hewan peliharaan. Misalnya teman-teman mau menggambar hewan ikan koki misalnya. Nah, silakan digambar. Nah, lalu digambar, diberi warna agar terlihat indah. Lalu kalau sudah digambar, hasil gambarnya itu diberi keterangan bagian-bagian tubuh pada hewan tersebut. Misalnya, kalau ikan koki berarti ada bagian tubuh apa saja? Ada ekornya ya, ada siripnya, ada sisik, ada kepalanya, ada insang, dan sebagainya. Nanti silakan teman-teman beri keterangan pada bagian-bagian tubuh pada hewan tersebut. Nah, hasil proyeknya dalam bentuk foto lalu dikirimkan melalui Google Classroom. Oke teman-teman, itu saja informasi tentang pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman menambah wawasan dan manfaat serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Nah, Ustazah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu hari ini mendapatkan keberkahan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.